bagaimana berserah diri yang benar. Berserah diri yang benar, yang pertama harus mengenal diri. Tanpa pengenalan diri tidak bisa kita berserah diri. Berserah diri konteksnya ialah kembali esa dengan ilahi. Artinya kita harus membangun kesadaran. Selama ini banyak dari murid tanpa sadar, kesadarannya belum terbangun, ya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Apapun ucapan yang keluar daripada mulut kita, itu sudah tidak bisa ditarik energinya, energi, vibrasi, gelombangnya. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, ya, nyumpahi orang, ngolok-ngolok orang, apalagi mengucapkan kata-kata kotor. Kalau marah, kebun binatang keluar semua. Kalau marah itu dari mulut keluar singa, harimau, kuda, ya. Itu akan berubah menjadi getaran vibrasi energi yang negatif. Keluar ditanggapi oleh alam semesta. Kenapa? Karena ketika kita marah, pasti yang dimarahi manusia juga. Dan manusia itu semua anasirnya kan ada di bumi. Oleh sebab itu bumi pun merespon. Bumi merespon. Ini ketika ada ucapan yang tidak baik, artinya energi negatif keluar daripada mulut kita. Ya. Makanya di sini saya gambarkan. Ini dia rotasi, circle, berputar. Ini dikatakan energi magnetik, ya, atau dikatakan hukum sebab akibat, atau kalau di agama lain hukum karma. Ketika ini berputar, ya, kalau yang keluar negatif, yang akan kita dapat apa? Muncul pertikan, betul? Kita nyumpahi orang, ada kah kita mendapatkan suasana yang baik? Tidak ada ya. Pasti pertikan, perlawanan, pertentangan, betul? Yang kita dapat lagi apa? Kehancuran hati, pikiran, angan-angan. Tidak enak ini. Sama orang ini sudah energinya tidak bagus ini. Ya, lalu moodnya hilang. Kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Lalu energi tadi ditangkap oleh alam semesta, dikembalikan lagi. Akhirnya kita mendapatkan nyumpahi orang. Contoh di jalan, ya, kita enak-enak naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada yang nyalip, bos. Dan terucap apa biasanya anak-anak muda?
wah celaka. Ya, tidak boleh seperti itu. Mendoakan harus yang baik. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat. Ya, harus dilatih. Biasanya kita ini apa yang terucap itu menjadi kebiasaan kita. Berarti itu cerminan hati kita. Kalau kotor berarti ucapannya kotor. Nyumpahi orang yang kotor-kotor. Kita nggak ngerti orang itu nyalip kita itu tujuannya apa. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Bisa kan enggak? Gitu loh. Mulai yang dari hal-hal yang kecil kita latih. Gitu loh. Kalau kita menyumpahi orang akan kembali kepada kita. Menjadi kesialan di dalam kehidupan kita. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Manusia yang sering mengeluarkan energi, vibrasi, getaran, cahaya yang negatif, dia akan mengalami depresi. Dia akan mengalami stres. Hidup terasa sempit. Maunya lari dari kenyataan. Akhirnya lari kepada alkohol, minum-minuman, narkoba, main wanita, berjudi. Dia ingin menghilangkan masalahnya dengan lari dari kenyataan. Itu tidak ada yang solusi seperti itu. Lari ke dukun paranormal yang dalam kutip mereka mengajarkan ilmu hitam. Karena di sini perlu saya garis bawahi bahwa dukun itu sebetulnya baik, ya. Yang tidak baik ini yang oknum-oknum ini, yang menggunakan ilmu-ilmu dalam kutip ilmu hitam. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita ingin murid-murid memahami sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam kehidupan saya. Kok hidup saya gini amat? Menderita banget. Banyak masalah banget. Kok seperti terikat kepada penuh dengan masalah yang seakan-akan tidak ada selesainya. Semua yang ternyata dari kita. Karena yang keluar daripada diri kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita itu menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Bagaimana murid bisa belajar sholatul daim? Bagaimana sedang sholatul daim itu satu wadah murid menuju kepada Tuhannya melalui jalan suwung, mengikuti Nur Muhammad yang menjadi pengantar kepada Tuhannya, yang menjelma menjadi napas di dalam diri setiap manusia, yang kedalaman menjadi ruhani di dalam diri kita. Bagaimana? Ini yang mau saya pertanyakan. Kita ini belajar harus punya progres. Umur kita berapa? Selama kita belajar dapat apa? Lalu yang kita rasakan seperti apa? Kalau tidak ada evaluasinya seperti itu ya hampa. Yang dikhawatirkan belajar di perguruan kalau tidak mendapatkan rasa yang hanya didapat hampa, kebanyakan yang ada menyalahkan. Karena seseorang yang mempunyai energi negatif, hobinya mencari kambing hitam. Kambing hitam itu susah. Kebanyakan putih, belang-belang. Seseorang yang di dalam dirinya penuh dengan energi negatif, akhirnya mudah mencari kambing hitam. Nah, selama ini masuk perguruan kok enggak dapat apa-apa, enggak ada perubahannya. Ya karena enggak mau nurut dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh perguruan, maunya praktis, efisien. Kan seperti itu. Tidak mau tirakat.
kalau orang Jawa. Tirakat itu apa? Tidak mau bersusah payah menempa diri. Diri ini harus ditempa karena kotor gitu loh. Seperti tadi saya katakan, kenapa ucapan ini kok bisa keluar kata-kata yang kotor? Kenapa? Karena kita menyimpan sifat-sifat energi yang rendah, mental rendahan. Ini dikatakan zona merah, harus hati-hati. Ini FOS dikatakan energi yang menghancurkan manusia itu sendiri. Ini disimpan, tidak mau dikeluarkan. Artinya apa? Energi rendah, mental rendahan, dikatakan zona merah, warning, harus hati-hati karena ini bisa melemahkan kita gitu loh. Melemahkan di dalam menghadapi hidup. Hidup tuh seperti tidak ada semangat. Ya kan? Hidup kok tidak ada semangat. Kita ini dalam liputan Tuhan loh. Kita sendiri perwujudan dari kebesaran sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Kita harusnya penuh dengan semangat. Seperti itu. Kalau orang tidak ada semangat dalam hidupnya, harus dikoreksi ini. Di dalam dirinya ini mana yang terdapat permasalahan, harus kita dapatkan. Kita analisa, lalu kita tindak lanjuti supaya kita bisa menyelesaikan, bukan dikenal lalu dibiarkan. Ya tolong ini diperhatikan, karena belajar di perguruan ini tidak main-main loh. Perguruan itu berarti tempat berguru para mahasiswa dan mahasiswi, ya berarti perguruan yang tinggi dalam artian pemahamannya. Jadi kapan mau lulusnya kita? Kalau kita tidak belajar dengan tekun, ya, tidak belajar dengan giat. Umur ini diberikan kepada Tuhan untuk memberi kesempatan manusia bertaubat, merubah kehidupan. Masa iya mau hidup berkubang dengan masalah saja setiap hari? Tidak jenuh toh? Ya. Hidup ini kan penuh kebahagiaan. Orang itu hidup tidak pernah bahagia karena tidak pernah menjalankan yang namanya berserah diri dan bersyukur. Karena tidak tahu rumusnya, gitulah. Hidup ini penuh kebahagiaan. Coba kalau pulang nanti rasakan napas ini, Masya Allah, rezeki yang paling besar yang sudah Allah berikan kepada kita, yang selama ini selalu dan sering kita lupakan. Nah itu yang jadi masalah loh. Ya, bagaimana? Tadi pertanyaan saya, mau menuju kepada Tuhan dengan sholatul daim, sedang ini bermasalah. Energi menghasilkan vibrasi, getaran. Nah kalau getaran kita rendah bisa naik enggak? Pertanyaan saya, bisa naik enggak? Mustahil. Pasti dia down, turun dan menghancurkan diri karena kita sendiri yang melemahkan. Kenapa melemahkan diri kita? Karena di dalam diri kita ada sifat pendendam. Inilah. Pendendam itu artinya apa? Tidak bisa melepaskan rekod ya, gambaran-gambaran orang-orang yang dulu menyakiti kita. Tidak pernah kita lepas karena kita tidak belajar. Maka di perguruan sudah diajarkan harus selalu baik sangka, walaupun orang itu nyata-nyata menjolimi kita. Why? Kenapa? Karena semua yang datang kepada kita atas izin Allah Subhanahu, artinya semua digerakkan Tuhan kepada kita itu mempunyai maksud dan tujuan yang terbaik untuk mendidik kita, ego kita, diri kita, pribadi kita, mentalitas kita, supaya tidak
menjadi mental yang rendahan terus menerus gitu loh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk. Ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang